Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسlimin, معاشر المسlimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dengan momentum Dirgahayu Republik Indonesia, negeri kita yang tercinta, yang ke-80, kita tentunya mengingatkan semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri yang sebelumnya adalah menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita senantiasa menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemberian-pemberian Allah dengan berbagai macam bentuk, rupa, ukuran dan jenisnya. Kemerdekaan yang telah diproklamirkan 80 tahun yang lalu itu adalah nikmat Allah Jalla wa'ala. Setelah perjuangan yang besar, setelah kelelahan, keletihan, kesusahan, penderitaan, pengorbanan yang tidak ada taranya. Tidak mungkin kita memberikan ukurannya seberapa besar perjuangan pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita untuk mencapai dan meraih kemerdekaan yang merupakan semua itu sebab dari nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kemerdekaan. Sudah sekian banyak orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang dengan sangat mudahnya mereka mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Tidak peduli apapun yang mereka punya. Sudah sekian yang mereka miliki, mereka korbankan. Dari harta, keluarga, tenaga, dan bahkan jiwa raga mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Kita saja yang tidak tahu sudah seberapa darah yang tumpah, jiwa yang berkorban, dan yang lain-lainnya demi kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan kita tinggal menikmatinya. Bahkan setelah diproklamirkan kemerdekaan, perjuangan untuk mempertahankan serta menjadikan proklamir kemerdekaan itu sah di mata dunia, ini perjuangan juga yang luar biasa untuk dianggap oleh dunia, disahkan oleh dunia. Kemudian rentetan-rentetan cobaan dan ujian pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian banyak pahlawan-pahlawan mengorbankan
Kita tidak tahu siapa mereka, nama mereka, dari mana asal mereka, dari suku mana. Kemudian terus berbagai macam rintangan, perjuangan, hambatan, ujian untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut dialami oleh negeri kita. Jadi catatan pertama dalam momentum Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 ini, kita mengingatkan untuk senantiasa mensyukuri. Syukur nikmat merupakan sebab untuk berkelanjutan nikmat-nikmat. Untuk sebagai sebab bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengetahui bahwa Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah berjanji bahwa Ia akan menambahkan. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan. Kata Allah berjanji. Dan kita beriman bahwa Allah tidak akan memungkiri janjinya. Bersamaan dengan itu Allah mengancam. Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat, karena lawannya syukur tadi. Syukur nikmat lawannya kufur nikmat. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat, maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Hukumanku amatlah keras dan bersangatan, kata Allah Subhanahu wa taala mengancam. Berarti dengan setelah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari bahwa kita menerimanya, Allah yang memberikannya, kemudian kita memuji, memuja, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur, kata An-Nawawi rahimahullah. Menyadari, meyakini bahwa kita menerima, kemudian memuji, memuja, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Kemudian yang ketiga yang merupakan faktor yang juga terpenting dalam syukur adalah mempergunakan nikmat sesuai dengan yang diridhai dan dicintai oleh yang memberi nikmat. Mengisi kemerdekaan dengan ketaatan. Melanjutkan perjuangan pahlawan dengan mengkhidmati bangsa ini sesuai dengan yang diridhai oleh yang memberikan nikmat kemerdekaan, Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, dengan takwa, ya. Dengan iman dan takwa. Iman, mengimani Allah Rabban wa ma'budan wa lahul asma'ul husna was sifatul ula. Mengimani Dia sebagai pencipta, penguasa, pengatur, pengurus alam semesta. Apapun yang terjadi pasti setelah dikehendakinya. Ketetapan dan keputusannya yang mutlak berlaku. Mengimani bahwa Dia yang berhak disembah satu-satunya. Ya. Dia yang disembah, diberikan kepadanya ibadah, tidak diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Mengimani bahwa Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua
kufur adalah lawan dari syukur. Kufur nikmat bermula dari tidak menyadari bahwa kita menerima. Kalau sudah tidak merasa diberi, maka tidak mungkin bersyukur. Mana mungkin bersyukur karena merasa tidak diberi, tidak mendapatkan pemberian. Maka itu langkah pertama membawa kepada kekufuran. Yang kedua, ketika tidak merasa diberi, mana mungkin memuji? Mana mungkin memuji? Kemudian yang berikutnya, bila tidak merasa diberi, yang menjadikan atau menghasilkan tidak adanya pujian-pujian melalui lisan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti perbuatan dan tindakan dalam mempergunakan nikmat di luar apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertentangan dengan ridha Allah, melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah Jalla fi'ula. Ini kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan umat-umat terdahulu. Dengan umat-umat terdahulu. Apa kekurangan Bani Israel? Dari sisi kekuatan, kecerdasan, kekuasaan, ya. Bahkan di antara nabi-nabi mereka raja. Nabi Daud raja alaihi salam, anaknya Nabi Sulaiman raja, penguasa. Apakah akan berlanjut kekuasaan setelah meninggalnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud? Tidak. Negeri Sabak di Yaman di masa jayanya dijadikan perumpamaan. Laqad kana lakum fi saba'in fi masakinihim ayah, di surat Saba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana li saba'in fi masakinihim ayah jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizki rabbikum washkurulah. Ini pelajaran bagi kita. Di surat Saba ayat 15, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, di negeri mereka, dijadikan sebagai tanda oleh Allah. Pelajaran. Jannatani ayyaminin wa shimal. Ada dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ketika memasuki negeri mereka, sebelah kanan dan sebelah kiri jalannya kebun-kebun terbentang, terhampar luas. Ya. Kulu mir rizki rabbikum. Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanian yang luar biasa di negeri Sabak, rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemakmuran, rezeki yang diberikan oleh Allah. Perhatikan apa perintah Allah, washkurulah. Setelah disuruh menikmati apa yang diberikan oleh Allah berupa rezeki, Allah perintahkan untuk bersyukur. Washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepadanya Allah. Baldatun tayyibatun. Perhatikan, syukur tadi yang menjadi kuncinya. Untuk balda tayyibah, syukur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, baldah tayyibah, ya, negeri yang makmur, aman, sentosa,
berjaya, kemudian warabbun ghafur. Apapun nanti kekurangannya pasti tidak akan mungkin tidak ada. Dari dosa-dosa, kesalahan, itu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Warabbun ghafur. Kalian akan berhadapan dengan Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun. Pasti kalian punya kekurangan, tetapi bersyukurlah. Bersyukurlah. Maka dijanjikan oleh Allah balda thayyibah. Setelah diingatkan tentang apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari kemakmuran. Lalu apa yang terjadi? Apakah mereka bersyukur? Tidak. Allah berfirman fa'a'radu di ayat berikutnya. Fa'a'radu, namun mereka berpaling. Maksudnya tidak bersyukur, kufur. Fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannataini jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'im min sidrin qalil. Bagaimana Allah dengan sangat mudahnya membalikkan keadaan mereka. Namun mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, ya, sailal arim, banjir yang besar. Wa baddalna, dan kami ganti kedua kebun mereka yang tadi diberikan pujian oleh Allah, ya, dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, ya, yang berbuah pahit. Jadi tidak lagi nikmat, ditukar oleh Allah. Setelah yang lezat-lezat dari tanaman, dari pertanian tadi habis semuanya, dimusnahkan, diganti dengan yang pahit. Pohon asal ini di antara jenis pohonnya, pohon asal, ya, asal, dan sedikit dari pohon sidir. Wa syai'im min sidirin. Pohon sidir, pohon yang berduri. Ya, pohon yang berduri itu pun tidak bisa dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia. Ya. Daunnya digunakan hanya untuk sekedar membersihkan, ya, hal-hal yang kotor, ya. Nah, inilah bagaimana dengan sangat mudahnya Allah membalikkan keadaan. Dari makmur semakmur-makmurnya, ketika kufur dibalikkan oleh Allah keadaannya. Tanaman yang indah, yang luar biasa lezat buah-buahnya habis semuanya, diganti dengan yang justru buahnya pahit. Ya. Ini pelajaran yang diceritakan oleh Allah dari negeri Sabah. Dan silakan bolak-balik sejarah kehidupan manusia. Dari kekuasaan-kekuasaan yang berkuasa dalam kurun waktu yang lama, akhirnya mereka sirna. Mulai dari dinasti Bani Umayyah, setelah khilafatun nubuwah 30 tahun, khilafatun nubuwah 30 sana, ya. Nah, kemudian mulai bertukar kepada kekuasaan-kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah, kemudian perebutan kekuasaan, mengejar dunia, akhirnya perang saudara, bunuh-membunuh kakak beradik, kemudian nanti berbalik lagi kepada dinasti Bani Abbas, kemudian terus berlanjut. Muncul kerajaan kekuasaan, tumbang. Muncul kekuasaan, tumbang. Tidak ada yang abadi. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, Allah. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki.
Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan siapa yang engkau hendaki ya Allah. Biyadikal khair, semua kebaikan kuncinya di tangan Allah. Untuk mendapatkannya ibadati Allah, taati Allah, syukuri Allah, patuh kepada Allah. Ya. Maka berhati-hati dari kufur nikmat. Merayakan kemerdekaan manusiawi. Kita bergembira dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah. Tapi kita juga harus tahu bahwa kemerdekaan itu tidak gratis. Jangan hanya sekedar bergembira tanpa mengingat jasa para pahlawan kita. Pengorbanan luar biasa. Kita hanya sekedar bergembira dengan kemerdekaan. Tapi kita tidak tahu di balik kemerdekaan itu, sebelum kemerdekaan itu apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Kemudian apa lagi? Bergembira dengan kemerdekaan dengan dosa dan kemaksiatan, kufur. Kufur. Karena yang memberikan kemerdekaan Allah, lalu kita gunakan, kita lakukan, kita ungkapkan kegembiraan itu dengan berbuat maksiat, melakukan apa yang dimurka oleh Allah. Na'udzubillah. Sangat mudah Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan. Dia yang menghendaki, dia yang menentukan segala sesuatu. Apa kurangnya kekuasaan Islam di Andalus? Ini bukan puluhan tahun, ratusan tahun berkuasa Islam di mana? Di Andalusia. Ratusan tahun berkuasa. Mustahil terbayangkan akan berbalik sampai ke titik nol. Dan bahkan luar biasa, berubah 180 derajat keadaannya, dibalikkan oleh Allah. Bahkan ketika kita baca bagaimana awal-awal mula negeri barat mengambil manfaat dari referensi-referensi ilmu kaum muslimin. Mereka belajar kedokteran dari buku-buku karya kaum muslimin. Kemudian mereka bawa, belajar mereka ke negeri Islam, kemudian mereka membawanya satu persatu dan dibawa ke negeri barat sana. Kemudian mulailah Islam, kaum muslimin sudah tidak peduli dengan agamanya, sudah luar biasa jauh dari tauhid, sudah menyembah Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan. Bahkan semua kitab-kitab para ulama dikumpulkan karena mereka tahu bahwa itu kunci kekuatan kaum muslimin. Kembali kepada warisan Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada warisan Nabi ini kunci kekuatan kaum muslimin. Dan warisan Nabi dibukukan di buku-buku tersebut. Maka dibakar, dihabisi semua. Setelah sebagian besarnya mereka ambil, kemudian yang tersisa mereka bakar. Begitu juga ketika Tatar menguasai Baghdad. Sungai besar di Irak itu, dua sungai besar, Al-Furat dan Sungai Dajlah, berubah warnanya jadi warna tinta. Warna tinta. Buku-buku para ulama dicampakkan semuanya ke dalam sungai untuk dimusnahkan. Berubah jadi warna sungai jadi warna tinta. Bahkan subhanallah betapa lemahnya kaum muslimin. Ketika Tatar berjalan dan mereka tidak bawa senjata, berjumpa dengan kaum muslimin, tidak ada cara untuk membunuh mereka. Apa kata mereka? Kalian tunggu di sini. Kalian tunggu di sini. Dan mereka kembali ke markas mereka untuk mengambil senjata, dan kaum muslimin tidak ada cara kecuali tetap di tempat untuk menunggu kematian. Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan bahwa 800.000 di Baghdad kaum muslimin dihabisi. Bahkan sebagian mengatakan jutaan. Sangat mudah Allah membalikkan.
karena kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus disadari oleh kaum muslimin. Kembalilah kepada agama Allah. Perankan agamamu di dalam hidupmu. Terapkan tuntunan agama dalam hidup. Bila Allah perintah dalam Islam, taati perintah Allah. Bila Allah melarang dalam Islam, taati larangan Allah. Jauhi larangan Allah. Jauhi dosa, jauhi maksiat. Semua kehancuran yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran terhadap umat-umat terdahulu, itu sebabnya dosa, maksiat. Jangan dikira kaum itu kaum primitif yang tidak berkembang, yang lemah. Allah memuji mereka. Allah yang mencipta alam semesta ini, badi'us samawati wal ard, yang mencipta dengan sangat indah tanpa ada contoh sebelumnya, memuji apa yang dihasilkan oleh kaum Ad, oleh kaum Tsamud. Ya. Jangan dikira mereka orang-orang yang tidak maju. Ya, kemajuan. Di zaman Firaun, apa yang kurang? Bahkan Firaun bisa memerintahkan ilmuwannya untuk membangun bangunan yang tinggi. Ya. Apa kekurangan dari sisi ekonomi di zaman Firaun? Qarun itu ekonom, ahli ekonomi yang luar biasa, yang dengan sangat mudahnya mengumpulkan kekayaan yang besar. Sampai-sampai Allah mengabadikan simbol kekayaan Qarun. Ya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sampai manusia sampai hari ini mengakui harta karun. Saking banyaknya. Apa kurangnya? Bukan tidak ada kekayaan di zaman dahulu, tapi dengan sangat mudah Qarun semuanya dilenyapkan oleh Allah. Dia dengan kekayaannya habis seketika. Sampai seketika habis. Orang-orang yang berangan-angan untuk seperti dia baru sadar ternyata kekayaan bukan jaminan. Ya. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami telan dia dengan harta kekayaannya, masukkan ke dalam bumi, ditelan oleh bumi, habis semua. Mudah bagi Allah untuk mengerahkan bala tentaranya, karena ini semua ciptaan Allah untuk menghabisi siapapun yang ingkar kepadanya, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan mengisi kemerdekaan dengan iman dan takwa, dengan memerankan tuntunan agama dalam hidup ini, karena tidak ada yang bisa melanggengkan nikmat Allah kecuali kembali kepada Allah, kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman menjanjikan di surat An-Nur 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Saya bacakan terjemahannya. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai bagi mereka, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Perhatikan ancamannya. Tetapi barang siapa tetap kufur, ya, setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga ancamannya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka mari kita tetap
belajar agama, terapkan tuntunan agama dalam kehidupan kita, sebarkan kebaikan. Islam itu indah. Bila kita mengenali Islam, maka Islam itu indah. Islam yang mengajarkan kita untuk menyembah zat yang hanya berhak disembah satu-satunya. Islam yang mengajarkan kita untuk beribadah dalam hidup ini sebagai modal kebahagiaan, dan Islam yang mengajarkan kita untuk saling mencinta. Irhamu man fil ardi, kata Islam. Yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Islam yang mengharamkan membunuh. Jangankan manusia, hewan pun bila seseorang menyebabkan kematiannya dengan tanpa memperhatikan kehidupannya, diancam neraka. Islam yang mengancam seorang wanita dengan ancaman neraka. Dakhalat imra'atunin nar lihirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Masuk neraka seorang wanita, itu ancaman Islam. Ketika dia mengurung seekor kucing. Bayangkan bagaimana terhormatnya kucing dalam Islam. Jadi yang menekankan, yang menegakkan hak asasi kehewanan pun Islam sudah ada jauh sebelum mereka. Ya. Masuk neraka seorang wanita lantaran mengurung kucing. Dia tidak kasih makan, dan dia juga tidak melepaskan dari kurungannya sehingga dia mencari makan sendiri. Lalu kucing itu mati. Diancam oleh Islam neraka, masuk neraka. Luar biasa. Islam yang ketika manusia ingin membutuhkan daging untuk dimakan, lalu dia mesti menyembelih, maka Islam yang memerintahkan untuk menyembelih hewan yang nanti dia akan makan dagingnya dengan kasih sayang. Mana ada ajaran yang seperti ini? Kata Islam apa? Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Dengan cara apa? Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihata. Hendaklah menajamkan pisau sembelihannya dan hendaklah dia merehatkan sehingga ketika hewan disembelihnya itu segera, tidak lama merasa sakit dengan tajam pisaunya. Subhanallah, luar biasa. Ketika seorang sahabat ingin berkorban, lalu dia mengatakan, Rasulullah, saya ingin berkorban tapi saya tidak kuasa, tidak tega menyembelih. Kata Nabi SAW, kasih sayangmu itu membuat yang di langit mencintaimu, menyayangimu. Irhamu man fil ardi, sayangi yang di bumi. Inilah syariat yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga nikmat ini tetap akan terjaga. Setelah itu para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan lupa berdoa. Doakan para pejuang bangsa yang telah berkorban dengan segala yang mereka punya. Ingat terus jasa mereka, jangan lupakan. Doakan mereka, semoga Allah mengampuni mereka, memberikan kebaikan di alam kubur mereka, diselamatkan oleh Allah dari siksa di alam barzakh, dari siksa neraka. Karena mereka luar biasa, ya, tidak mempedulikan apa yang mereka punya, yang mereka berikan, dan mereka sama sekali tidak menginginkan pujian. Mereka tidak menginginkan apa-apa. Maka teruslah kenang jasa-jasa mereka dengan doa, dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan perjuangan mereka dengan mengisi kemerdekaan ini dengan yang bermanfaat untuk bangsa. Dan jangan lupa mendoakan penguasa, pemimpin-pemimpin kita dengan kebaikan, karena ini tuntunan agama. Tuntunan agama. Nabi yang menyuruh demikian. Siapa yang tidak punya kesalahan? Siapa yang tidak punya kekurangan? Urusan kekurangan mereka Allah yang akan mengurusinya, bukan kita. Tugas kita sebagai rakyat adalah mentaati perintah mereka. Kata Nabi SAW, Addul ladzi alaikum, tunaikan kewajiban kalian. Was'alullaha alladzi lakum, dan mohon kepada Allah hak-hak kalian.
hak-hak kalian. Subhanallah, indah syariat agama ini. Maka jangan lupa untuk mendoakan penguasa. Ya Allah, berikanlah taufikmu, bimbinganmu, tuntunanmu, kemudahan darimu kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka bisa mengurusi negara ini. Tidak mudah untuk mengurusinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, petunjuk. Allahumma waffiq ulata umurina. Allahumma waffiq ulata umurina. Allahumma waffiq waliya amrina wa naibahu likulli khairin wa salahin wa taqwa. Waffiqhu fima fihi masalih li ra'ayahum. Allahumma man aradana wa arada biladana wa arada al-islam wal muslimina bisu'in fa asghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmiran alayhi. Allahumma rudda kaidahu ila nahrihi ya qawiyyun ya qawiyyu ya azizu ya matin. Ya Allah, andai ada di negeri kami ini orang-orang yang menginginkan keburukan untuk negeri kami, untuk negeri kami ini ya Allah, yang ingin keburukan untuk negeri kami, untuk kaum muslimin, untuk Islam, untuk kesejahteraan, untuk keamanan negeri kami ini, mereka menginginkan keburukan, maka jadikanlah semua taktik, propaganda, rencana-rencana mereka memakan dan mengorbankan mereka sendiri. Balikkan senjata mereka ke leher-leher mereka ya Allah, dan berilah keamanan untuk negeri kami. Allahumma berikan keamanan untuk negeri kami, berikan kesejahteraan, lindungilah negeri kami dari berbagai keburukan ya Allah, dan kembalikanlah hamba-hambamu kepada agamamu dengan sebaik-baik kembali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.